waduh ini mah harta karun ini. Ini kita menemukan harta seperti ini mau diapakan. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, tersembunyi sebuah harta karun yang selama puluhan tahun tidak pernah disadari keberadaannya. Bukan emas, bukan permata, melainkan karya seni lukisan dinding yang berusia lebih dari 100 tahun, tersembunyi di balik lapisan kapur dan cat putih yang semula menutupi interior Kapel Hati Kudus Yesus di Jakarta. Penemuan harta karun ini terjadi tanpa sengaja saat kapel penuh sejarah ini hendak diperbaiki. Sebetulnya bermula hanya dari kapel ini bocor, sampai bocornya tuh betul-betul deras gitu, sehingga demi keamanan para suster yang jalan melewati kami mau membetulkan itu. Tapi kemudian kami berpikir selain membetulkan yang bocor, baik juga dilakukan pengecatan rutin. Jadi saya minta mereka untuk mengelupas cat-cat yang lama. Nah, pada saat itu dikelupas ada bekas-bekas lukisan-lukisan itu. Ternyata di banyak tempat. Kagetlah saya begitu mendapat laporan. Saya juga diskusi dengan Pak Yori Antar, arsitek yang menjadi konsultan pada saat pelaksanaan ini. Dan kemudian saya juga bicara dengan para suster, ini kita menemukan harta seperti ini mau diapakan. Saya cukup terkejut, ternyata cat putih itu bukan cat yang lama, tapi sebetulnya menutupi kapel ini yang dulunya penuh dengan lukisan. Saya jujur aja merinding waktu melihat itu. Dan saya lihat, waduh ini mah harta karun ini. Setelah selesai dibangun pada 1889, berbagai upaya dilakukan untuk memperindah interior kapel. Pada 1890, para suster membeli altar baru dan kaca-kaca patri yang dipesan langsung dari Eropa. Sekitar 2 tahun kemudian, seorang seniman Eropa bernama Broker diundang untuk menghias interior kapel menjadi sebuah karya seni yang penuh simbol dan makna. Namun tidak diketahui pasti kapan dan apa alasan mahakarya tersebut akhirnya ditutup lapisan kapur dan cat putih. Coba kita kerok semua. Nah, suster mulai bingung juga lihat. Kita mesti ngapain lagi? Pokoknya jangan dicat dulu, suster. Kita kerok dulu semuanya. Waktu dikerok ada jejak warna-warni motif di sini, ada jejak di sana, ada jejak situ. Jadi lukisannya itu nggak bisa dapat satu gambaran yang penuh, tapi sepotong di sini, sepotong di sana dan sebagainya. Dan waktu itu saya juga berpikir kalau begitu strateginya harus diganti. Dari pengecatan kita jadi restorasi nih suster nih. Tidak ada yang menduga bahwa proyek sederhana memperbaiki kapel yang bocor akan berubah menjadi perjalanan menemukan kembali sejarah yang hilang. Kalau memang mau dilakukan restorasi, kita juga mesti bekerja keras karena harus mencari gambar dari kapel ini kan, yang aslinya seperti apa gitu. Jadilah kami berusaha mencari gambar itu dan kebetulan kami kedatangan tamu dari Belanda. Beliau adalah bendahara dari para suster Ursulin di negeri Belanda. Kami tanya mau nggak menolong mencarikan foto kapel ini, siapa tahu di negeri Belanda ada arsipnya. Beliau cari dan ternyata ketemu. Wah, senang sekali kami. Terus setelah kami menemukan gambar aslinya, yang berikutnya yang menjadi kendala nih gimana cara buatnya. Dan pihak kontraktor berinisiatif, dia ambil pelukis begitu untuk mengecat. Loh kok jadinya kok kayak, mohon maaf kalau seperti lukisan di belakang becak gitu loh. Kayaknya nggak begini juga nih lukisan, kok kenapa mengkilat ya. Kami beruntung kebetulan saya banyak sering berkegiatan bersama Yayasan Tirto Utomo untuk merestorasi banyak desa-desa adat di pelosok Nusantara, dan dia punya ahli restorasi lukisan namanya Mikhaela. Dan Mikhaela menyampaikan apa yang dilakukan di saat itu. Kita melukis setelah satu kolom ini, itu metodenya salah semua. Salahnya apa? Dari kuasnya aja udah salah,
catnya apalagi, belum dempulnya juga ya. Semua itu harus kita cek ada di era kapan ini dilakukan ya. Pastinya dulu cat dari Eropa dong. Tantangan pun bertambah. Banyak material yang harus didatangkan dari Italia dan diperlukan pelukis-pelukis bertalenta yang mampu bekerja dengan teknik yang sangat spesifik. Karena waktu itu suster juga cemas juga. Pertama, wah ini kenapa jadi banyak ahli masuk di sini? Ya, kapan selesainya? Kalau kita minta Mikaela yang suruh melukis sendiri, kita nggak tahu kapan selesainya. Dan akhirnya diputuskanlah kita mencoba mencari tenaga-tenaga sukarelawan. Itu idenya Suster Mukti juga. Kita cari, ada Miko namanya. Terus kemudian saya ingat ada Sanur Painters. Jadi akhirnya saya mengundang Sanur Painters juga untuk ikut terlibat dalam restorasi ini. Karena saya merasa biar bagaimanapun Sanur Painter sebagai alumni di sini pasti ada kecintaan tersendiri terhadap gedung-gedung yang ada di sekolah ini. Para anggota tim pelukis bekerja bergantian selama 4 hingga 5 jam dalam sehari. Dengan sabar, mereka mengembalikan warna, garis, dan setiap detail yang telah lama terkubur oleh waktu. Akhirnya terjadi semangat gotong royong yang luar biasa. Semua menyadari ini adalah harta karun yang luar biasa. Jadi mendadak semua jadi Michelangelo ya. Melukis dengan sampai terbalik-balik begitu, naik, lukis lagi satu persatu. Dan mereka semua idealis dan mereka ingin berkontribusi, ini achievement bersama, ini portfolio bersama ya. Akhirnya kita akan menemukan wajah kapel neogotik yang asli. Pada bangunan bergaya gotik dan neogotik, mural merupakan bagian penting dan bukan sekedar dekorasi, melainkan media yang menyampaikan pesan-pesan spiritual. Lukisan-lukisannya itu sebetulnya penuh dengan makna gitu ya, yang bisa menolong kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Seni keindahan itu menghantar kita kepada Tuhan. Setelah melewati proses restorasi yang panjang dan penuh tantangan, Kapel Hati Kudus Yesus kini kembali memancarkan keindahan yang pernah dibayangkan oleh para pendirinya lebih dari 1 abad lalu. Dan saya senang sekali semua peristiwa restorasi Kapel Santa Ursula ini sudah direkam dalam buku. Dan ini buku ini bukan hanya sekedar buku kapel ini. Ini buku tentang keilmuan begitu. Bagaimana kita merawat sejarah begitu. Semoga kapel ini menjadi tempat untuk orang-orang bisa berjumpa dengan Tuhan. Orang-orang bisa merasakan kasih dari Tuhan lewat pancaran hatinya yang maha kudus.